Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program yang tayang di bulan Ramadan penuh berkah, Ramadan menyapa. Alhamdulillah pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, tentu kalau kita berbicara tentang fikih puasa di masa pandemi ini, kita teringat kepada salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menyatakan bahwa anna syari'ah asasaha wa mabnaha 'anil hikami wa masalihil ibad. Jadi bahwasanya syariat itu dibangun di atas nilai-nilai kebijaksanaan dan kemaslahatan umat manusia. Tentu saja pelaksanaan puasa di era pandemi COVID-19 ini akan sedikit berbeda dengan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya. Karena itu pemirsa RCTV akan kita kupas pada kesempatan kali ini tema terkait dengan fikih puasa di masa pandemi bersama narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita bersama. Beliau adalah Dr. Haji Wawan A. Ridwan MHG, dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat? baik, sehat. Alhamdulillah. Sudah nampaknya sudah puasa ke-8 ini begitu, Iya, Pak sudah Dokter? 7 hari. Alhamdulillah. Ya, malam ke-8 sekarang ya. Malam Alhamdulillah. ke-8. Baik, kita sedikit berbincang mungkin Pak Kiai ini, saya sapa saja dengan Pak Kiai ini. Sebetulnya apa sih Pak Kiai yang sedikit berbeda dengan pelaksanaan kita di pandemi COVID-19 ini? Apa yang berbeda sesungguhnya? Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Para pemirsa RCTV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam ke-8, di mana alhamdulillah kita sudah menjalani ibadah puasa di tahun ini, tahun 2021. Kita sudah melaksanakan 1 minggu, 7 hari menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, khususnya selama bulan Ramadan ini, mendapatkan ridho dan tentunya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa RCTV yang dirahmati oleh Allah, puasa di tahun ini tentunya tidak jauh berbeda dengan tahun yang lalu di 2020. Karena untuk puasa di tahun 1442 ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Artinya dalam tataran ibadah dalam berbagai halnya tentunya masih tetap harus ekstra hati-hati. Terutama bagaimana kita bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya dengan mengikuti protokol kesehatan. Itu yang penting dan tentunya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun kemarin, sama sesungguhnya. Cuma dalam hal fikih tentunya sebagaimana tadi diungkapkan di awal bahwa Islam itu sangat merespon berbagai macam situasi dan kondisi dalam tataran bagaimana umat Islam mengimplementasikan ajaran Islam sesuai dengan keyakinannya, tentunya juga bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi di mana syariat itu dilaksanakan. Tidak terkecuali kita menjalankan puasa pada masa pandemi COVID-19 seperti sampai hari ini, kira begitu. Nah, dalam tataran hukum tentunya bahwa ibadah puasa itu tetap hukumnya wajib.
Hanya saja tentunya dalam ajaran Islam, tidak hanya dalam puasa, dalam ibadah-ibadah yang lain juga, dalam konteks hukum itu kan ada hukum yang pokok, yang disebut dengan hukum ajimah di satu sisi. Di sisi yang lain juga ada yang dikatakan dengan rukhsah, sebagai hukum tambahan. Dalam tataran tertentu tentunya, ketika kita menjalankan ibadah puasa, segala hal yang mungkin terkait dengan keutamaan-keutamaan puasa dan aspek-aspek yang lainnya, misalkan saja sholat-sholat sunat yang biasa dilaksanakan terutama pada malam hari, yakni ibadah sholat taraweh, dalam situasi yang biasa tentunya keutamaan-keutamaan dalam konteks sholat berjamaah wajib dan harus dilakukan. Misal, bagaimana ketika sholat berjamaah itu kita diharapkan untuk meluruskan barisan dan merapatkannya tentunya. Itu kan keutamaan-keutamaan. Tapi kemudian tak kala situasi pandemi COVID-19 di mana ada kekhawatiran kalau kemudian berkerumun, kemudian bergelombol, kemudian berdekatan antara satu dengan yang lain, dimungkinkan akan terjadi penyebaran virus COVID-19, lalu kemudian lahir peraturan untuk adanya protokol kesehatan, maka hal itu tentunya sangat fleksibel. Artinya tidak harus kemudian memaksakan kita merapatkan barisan gitu kan, dan meluruskannya tentunya. Disitulah karena memang keutamaan, berarti kita tidak mengambil keutamaan. Kita justru yang harus diperhatikan adalah kemaslahatan. Kalau kemudian kita memaksakan diri untuk menjalankan ibadah sholat taraweh misalkan yang hukumnya hanya sekedar sunnah, lalu kemudian kita mengabaikan apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi pandemi COVID-19, yakni memperhatikan protokol kesehatan lalu dilanggar, ini kan yang terjadi adalah madorot. Sementara yang diharapkan dari pelaksana ibadah itu kemaslahatan, baik itu kemaslahatan personal maupun kemaslahatan umat secara keseluruhan. Karena itu menjadi penting dalam berbagai hal ketika kita menjalankan ibadah puasa di tahun ini yang masih dalam situasi pandemi COVID-19, tidak bisa melaksanakan sesempurna sebagaimana hari-hari biasa di mana kita jauh sebelum pandemi COVID-19. Itu yang prinsip seperti itu ibadah dalam hal ibadah Ramadan. Baik. Ya. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bertanya secara langsung melalui sambungan nomor WhatsApp yang sudah tersedia di layar kaca Anda. Saya ingin melanjutkan pertanyaan sedikit nih Pak Boleh. Kiai. Tadi kan Pak Kiai menyatakan bahwa sesungguhnya kalau di dalam konteks hukum Islam itu kan ada sebagian ibadah yang dikatakan ibadah yang azimah, ada sebagian ibadah-ibadah yang karena kondisi-kondisi tertentu sehingga dia tidak bisa dilaksanakan sebagaimana kebiasaan umumnya, sehingga itu masuk kategori rukhsah ya. Gitu. Dalam konteks ini Pak Kiai, dalam konteks puasa ini, apakah kira-kira ibadah apa saja sih yang menurut kita menuntut kita untuk mengambil jalan rukhsah karena mungkin pelaksanaan ibadah itu tidak bisa dilaksanakan sebagaimana di hari-hari normal ini, bagaimana Pak Kiai? Iya, kalau kita juga merujuk pada ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah itu pamangkana minkum maridon au ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhar, itu juga kan terkait dengan rukhsah, di mana orang yang menjalankan ibadah puasa adalah mereka yang memang sudah terpenuhi syarat dan kewajibannya, gitu kan, syarat wajibnya terpenuhi, gitu kan. Nah, dalam kondisi tertentu di mana seseorang dalam kondisi sakit misalkan, itu kan berarti dia boleh untuk meninggalkan puasa. Tidak hanya sakit, tentunya dalam ayat tersebut adalah orang yang musafir dalam perjalanan. Hukum yang utama, hukum yang pokok, yang ajimah adalah kewajiban bagi muslim yang sudah memenuhi persyaratan, gitu kan, sudah balik, dia berakal, gitu kan, di samping orang yang beriman tentunya, lalu suci dari haid dan nifas. Nah, orang yang demikian dalam kondisi yang wajar, dalam kondisi tertentu tentunya wajib, dan itulah hukum ajimah. Tapi kemudian karena kondisi tertentu, misalkan saja dia dalam keadaan musafir, dalam keadaan sakit, berarti kan dia boleh untuk meninggalkan ibadah puasa. Termasuk di dalamnya pada masa COVID-19 ini tidak sedikit orang yang memang terpapar. Ya, terpapar karena misalkan dia positif terkena COVID-19. Nah, kategorinya berarti kan dia marid dalam kondisi sakit.
Ya, bagi orang yang sakit tentunya dalam konteks ini diberikan kewenangan untuk meninggalkan ibadah puasa. Satu hal yang memang bisa dilakukan tadi, orang yang sedang sakit karena COVID-19 atau mungkin juga karena penyakit yang lain bisa saja meninggalkan ibadah puasa. Itulah yang dikatakan dengan rukhsah. Baik, pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan diskusi pada kesempatan kali ini selepas tayangan-tayangan berikut. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali lagi pada tayangan di bulan penuh berkah Ramadan Menyapa. Tadi kita lanjutkan Pak Kiai terkait dengan azimah dan rukhsah tadi ya. Jadi kalau kita kembali kepada beberapa daerah itu kan masih ada beberapa daerah yang mungkin masih bisa dikatakan di zona merah, bahkan ada beberapa yang angka peningkatan penyebaran COVID-19 ini kan sudah sangat tinggi sekali Pak Kiai. Nah, kemudian bagaimana sesungguhnya pelaksanaan tarawihnya, apakah bisa dilaksanakan di daerah itu? Tahu kalau seandainya dia bisa dilaksanakan itu, bagaimana tata cara yang sesuai dengan syariat Islam ini, mangga Pak Kiai? Iya, untuk pelaksanaan sholat taraweh tentunya selagi itu katakanlah masyarakat bisa menghindari dari kerumunan, kemudian juga bisa menjaga jarak yang memang sudah diatur dalam protokol kesehatan, sesungguhnya tidak ada masalah untuk melaksanakan sholat taraweh. Dengan catatan tadi tentunya protokol kesehatan tetap dilakukan. Dimanapun tentunya bisa dilaksanakan. Hanya tentunya kita juga masih mempertimbangkan bagaimana kalau misalkan saja jamaah itu terlalu membludak seperti itu. Itulah yang memang dikhawatirkan nanti justru kalau memang demikian justru mengandung madorot. Dan kemadorotan itu kan harus dijauhkan. Karena itu saya kira untuk di daerah-daerah tertentu yang mungkin juga masih rawan, ya katakanlah pengurus DKM sebut saja begitu harus mengatur sedemikian rupa bagaimana agar tidak terjadi penumpukan jamaah sebagaimana hari-hari di luar pandemi COVID-19. Itu yang penting sesungguhnya. Nah, kalau kemudian itu tidak bisa dihindari, saya kira DKM sebut saja bisa membuat kebijakan diatur sedemikian rupa kira-kira kapasitas masjid yang untuk bisa berjarak sekian sentimeter itu kira-kira berapa. Jadi bisa mengumumkan saja, artinya ada beberapa jamaah yang biasa ke masjid mungkin bisa melakukannya di rumah masing-masing atau mungkin di musola atau di tempat-tempat yang lain yang memungkinkan protokol kesehatan masih tetap dijalankan. Itu secara prinsip demikian. Baik, Pak Kiai tadi menarik ada pernyataan Pak Kiai bahwa memang bahaya itu kan harus dihilangkan begitu Pak Kiai. Ada salah satu, saya ingat salah satu hadis misalkan atau kaidah menyatakan tubihul mahdurat atau ad-darar yuzal seperti itu ya. Sebenarnya dalam konteks di pandemi seperti ini bagaimana sih mengaplikasikan konsep ad-darar yuzal tadi sehingga kita tidak bisa dikatakan tidak lagi dikatakan sebagai seorang muslim yang memaksa harus melaksanakan ibadah berjamaah. Ini seperti apa kedudukan itu? Ya kan kita lihat konteks pertama tentang sholat tarawih itu sendiri kan hukumnya sunnah. Betul. Lalu ada keutamaan. Keutamaannya adalah sholat berjamaah. Ini kan sesuatu yang memang harus menjadi dasar hukum, kan begitu. Nah, kalau kemudian ada sesuatu yang memang memaksa untuk kemudian tidak melaksanakannya sekalipun, toh pada akhirnya ini hanya sekedar sunnah. Yang kedua tentunya, ketika dia melaksanakan kesunahan lalu kemudian madorotnya tinggi karena memang tadi terjadi penumpukan jamaah, ya lebih baik untuk kemudian tidak mengambil keutamaan sholat berjamaah. Khususnya yang memang menimbulkan kerawanan di mana kalau berkerumun justru misalkan saja penularan dari COVID-19 ini semakin menjadi-jadi misalkan saja. Ya dalam kondisi itu, dalam kondisi darurat seperti itu harusnya dijauhkan kan gitu. Artinya seperti halnya sama seperti halnya mungkin di tahun kemarin. Itu kan tidak sedikit khususnya pemerintah dalam hal ini yang memang dalam tanda kutip membuat kebijakan tidak boleh masjid-masjid tertentu yang memang
biasa menyelenggarakan sholat berjamaah, bahkan Jumat sekalipun yang hukumnya wajib, kurang lebih 3-4 kali Jumat pada waktu itu kan dilarang. Dan inilah sebuah kemaslahatan. Dalam kondisi darurat, saya kira ada kelonggaran untuk tidak melaksanakan sampai kewajiban sekalipun. Kan seperti itu. Iya, jadi sesungguhnya memang dasarnya itu kan memang Islam itu kan sebagai agama yang tentu memudahkan. Memudahkan, betul. Iya, iya. Jadi artinya atas alasan apapun sesungguhnya kerumunan-kerumunan yang berpotensi meningkatkan penyebaran virus itu justru harus dihindari, betul, bukan begitu, Pak iya. Kiai? Ya, terus kemudian bagaimana sesungguhnya kita bisa mengharmonisasikan ini kan antara aturan pemerintah soal bagaimana kita bisa menerapkan protokol kesehatan dengan bagaimana kita menyikapi ada ibadah-ibadah yang memang harus mengundang kerumunan banyak orang. Ini gimana Pak Kiai? Ya, pertama tadi jelas kerumunan itu harus dihindari lah, sebut saja begitu. Dan disinilah mungkin perlu adanya edukasi pada masyarakat, gitu kan, bagaimana kepentingan agama yang harus dilaksanakan di satu sisi, juga kepentingan pemerintah, karena memang pemerintah juga punya kebijakan untuk menyelamatkan masyarakatnya dari terpaparnya COVID-19, maka disinilah harus ada sinkronisasi. Yang penting adalah bagaimana khususnya orang-orang yang punya kepentingan, yang dekat dengan masyarakat, memberikan edukasi, memberikan pendidikan ya terhadap masyarakat bahwa ada hal yang lebih penting untuk kemudian didahulukan. Jadi seperti itu ya. Mana yang lebih penting untuk didahulukan? Apakah kemudian menjaga kesehatan untuk kemaslahatan, atau tadi mengambil keutamaan dalam konteks berjamaahnya? Kalau kemudian dalam konteks berjamaah mengambil keutamaan lalu madorotnya lebih besar, gitu kan? Terjadi satu saat misalkan terjadi kerumunan karena jamaah begitu banyak, lalu kemudian dicoba di swab misalkan, ternyata yang terpaparnya banyak. Ini kan sudah jelas-jelas madorot kan gitu. Nah, kalau kemudian madorot kan harus dijauhkan, kan gitu. Itu loh yang prinsip seperti itu saya kira. Ya, kasusnya hampir sama dengan di India itu Pak Kiai. Iya, bisa jadi. Ada bisa jadi. Ibaratnya pelaksanaan satu ritual keagamaan yang mengumpulkan beribu orang, tapi kemudian besoknya ternyata angka penularan COVID ini sudah semakin tinggi. Ya. Jadi kan kita diharapkan sesungguhnya kan tidak seperti itu dalam konteks kita ini Pak Kiai. Ya, karena itu mungkin kita sebagai umat Islam merespon betul di awal-awal pandemi COVID-19, waktu itu juga kan 2 bulan berikutnya kan memasuki bulan Ramadan ketika itu, dan umat Islam kan tidak leluasa untuk melaksanakan khususnya ibadah puasa di malam hari. Itu kan nyaris hanya beberapa masjid saja yang dalam tanda kutip mungkin memaksakan diri untuk kemudian melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Itu pun menurut saya tidak banyak. Pertama, jamaahnya tidak banyak, lalu jumlah masjid atau jumlah musola yang menyelenggarakan tarawih pada waktu tahun kemarin tidak banyak. Ya, alhamdulillah sekarang terjadi kelonggaran lah seiring dengan mungkin berkurangnya gitu kan pandemi COVID-19. Ya, mudah-mudahan saja di tahun ini diakhiri gitu ya, diakhiri sehingga bulan Syawal yang akan datang umat Islam sudah bisa menjalankan berbagai macam bentuk ibadah dengan leluasa. Saya kira umat Islam sudah rindu untuk kemudian bersalaman, berjabat tangan gitu kan, senyum dengan sempurna tanpa harus berhijab. Itu kan sudah ada kerinduan-kerinduan seperti itu, rindu untuk merapatkan barisan gitu kan, dan sebagainya. Saya kira itu yang perlu kita coba perhatikan. Baik, kalau terkait dengan ini, apakah terkait dengan puasa sendiri ini Pak Kiai, itu kan apakah misalkan orang yang terpapar COVID misalnya itu dalam konteks hukum Islam ini bagaimana Pak Kiai? Dia boleh nggak membatalkan puasa sehingga masuk dalam konteks ayat yang tadi Pak Kiai sebutkan itu? Begitu. Kalau itu dalam kategori yang marid, sakit gitu kan, sakit itu menjadi alasan bagi seseorang untuk membatalkan puasanya, kan seperti itu. Apalagi kalau misalkan aja orang sudah terpapar, dinyatakan positif, di mana misalkan aja dia itu asupan nutrisinya harus bagus, vitaminnya juga harus bagus, kemudian harus banyak minum gitu kan. Dalam kondisi tertentu sedang masa-masa pengobatan, ya dia tentunya diperbolehkan untuk membatalkan atau meninggalkan ibadah puasa. Toh ada hari yang lain ketika dia sudah sembuhnya, sudah sehatnya di bulan Syawal dan seterusnya kan ada kesempatan untuk mengkodoknya.
Jadi jangan sampai dia memaksakan untuk menjalankan ibadah puasa dalam kondisi memang sakit, dalam kondisi sedang penyembuhan. Kalau kemudian nanti dipaksakan ibadah puasa, yang harapannya kan kata Rasul, sumu tasihu kan gitu. Orang yang puasalah engkau pasti sehat. Tapi kalau dasarnya dalam kondisi sakit, lalu kemudian dia memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah puasa, khawatir kalau kemudian justru nambah sakit, kan kira begitu. Betul. Kalau menurut Pak Kiai sendiri, kedewasaan umat Muslim di Indonesia ini sudah cukup bagus nggak sih terkait menyikapi fikih puasa di era pandemi ini, Kiai? Saya kira dalam konteks kedewasaan dengan gencarnya dakwah yang dilakukan oleh berbagai macam kalangan, masyarakat kita sudah memahami persoalan-persoalan tadi, kan gitu. Hanya mungkin di beberapa tempat atau mungkin di sebahagian orang yang mungkin dalam tanda kutip ingin tetap menyempurnakan ibadahnya, kadang-kadang dia memaksakan diri, ya. Sebab apa? Ada kekhawatiran kan kalau kemudian mengkodok itu lebih berat dibandingkan dengan katakanlah dia menjalankan ibadah puasa pada waktunya, sekalipun mungkin dalam kondisi sakit. Kan gitu. Jadi kalau dia itu tidak sakit betulan gitu kan, dia tidak mau meninggalkannya. Kenapa? Karena pertama tadi keutamaan ibadah puasa di bulan Ramadan khususnya dia ingin optimalkan. Betul. Itu ya, sebagian masyarakat seperti itu. Makanya ada yang sebagian meskipun sudah sudah merasakan sakit tapi tetap aja ya. Tapi subhanallah, mungkin keajaiban Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit dia yang merasakan sehat juga pada akhirnya, kan gitu. Ya, baik. Nanti kita lanjutkan diskusinya Pak Kiai, insya Allah. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan diskusi pada malam hari ini selepas tayangan-tayangan berikut. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama tayangan spesial di bulan penuh berkah Ramadan Menyapa. Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan melalui WhatsApp interaktif yang sudah tertera di layar kaca Anda. Ada dua pertanyaan ini Pak Kiai yang mungkin perlu disampaikan kepada Pak Kiai. Yang pertama dari Ibu Rani di Babakan. Assalamualaikum Pak Kiai, sehat? Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau bertanya apakah divaksin COVID-19 pada saat pelaksanaan puasa itu membatalkan puasa atau tidak, begitu? Pertanyaan dari Ibu Rani. Saya kira Kiai bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rani terlebih dahulu. Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Terkait dengan vaksin yang memang sudah beberapa bulan ini sudah dijalankan untuk sebagian masyarakat, sebut saja begitu. Nah, kita merujuk pada fatwa MUI nomor 23 di tanggal 7 April 2021 itu. Di situ tertera bahwa bagi masyarakat Muslim khususnya tidak harus khawatir dengan berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya-upaya pencegahan untuk COVID-19 ini. Yang pertama tentunya terkait dengan pemeriksaan, ada swab, antigen dan lain-lain. Itu berdasarkan fatwa MUI itu tidak membatalkan ibadah puasa. Artinya bagi mereka-mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa lalu kemudian mau melakukan tes, swab, antigen dan sebagainya, itu biasa-biasa saja, artinya tidak usah ada kekhawatiran akan membatalkan puasa. Itu yang pertama. Termasuk di dalamnya pelaksanaan vaksin 19 juga berdasarkan fatwa MUI itu juga tidak membatalkan puasa. Cuma dengan catatan di situ ada rekomendasi bagi tenaga medis yang mau melakukan vaksin itu harus juga memperhatikan sasarannya. Ya, terutama kan bagaimana agar dia itu dalam kondisi betul-betul dalam kondisi sehat, kemudian juga dalam kondisi memang sudah makan terlebih dahulu gitu kan. Artinya bahwa mungkin tadi ketika makan sahur ya cukup sahurnya, kemudian juga kalau dilaksanakan pada malam hari mungkin juga akan lebih maslahat gitu. Dan pada prinsipnya sekalipun dia sedang melaksanakan ibadah puasa berdasarkan fatwa MUI jelas tidak membatalkan puasanya. Apalagi kalau ya MUI juga tetap merujuk kepada hukum Islam, di mana
yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang memang masuk pada rongga-rongga mulut, hidung, telinga yang memang memungkinkan bisa masuk pada pencernaan. Di luar itu tentunya tidak membatalkan, termasuk di dalamnya dalam hal pelaksanaan vaksin COVID-19 tersebut. Betul, berarti sesungguhnya dengan pendapat Kiai tadi terkait dengan pertanyaan Ibu Rani, tidak usah khawatir ya, Tidak usah khawatir, ya. RCTP di rumah ya. Iya, iya. Jadi betul. Jadi kepada masyarakat, umat muslim, para pemirsa RCTP, tidak usah ada kekhawatiran terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk pertama mungkin pemeriksaan kesehatan, yang kedua terkait dengan vaksin 19 itu tidak usah ada kekhawatiran sebab Fatwa MUI juga sudah menyatakan bolehnya bagi orang yang menjalankan ibadah puasa untuk melaksanakan vaksin. Baik. Terima kasih Pak Kiai. Berikutnya ada juga pertanyaan nih Pak Kiai dari Ibu Ida di Susukan Lebak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mau bertanya, apakah ada cara pelaksanaan ibadah tertentu saat pandemi COVID ini yang mungkin sedikit berbeda dari pelaksanaan hari biasa? Silakan Pak Kiai dijawab pertanyaan dari. Kalau secara fikih tentunya tidak ada persyaratan yang khusus. Artinya tidak ada tambahan persyaratan dalam konteks ibadah puasa. Hanya saja tadi dalam tataran menjalankan ibadah puasa itu gitu kan mungkin ada sedikit mungkin sedikit harus waspada, harus hati-hati terkait dengan interaksi dengan orang lain saja, itu pada prinsipnya kan gitu. Jadi tidak bebas sebagaimana di hari-hari memang sebelum ada COVID-19. Jadi sesungguhnya tidak ada yang spesifik untuk dikhususkan dalam konteks ibadahnya kecuali mengikuti protokol kesehatan saja. Secara fikih tidak ada yang spesifik sesungguhnya. Tidak ada spesifik, berarti memang tata caranya ya sama. Tata caranya sama saja, sama hari-hari saja. Biasa begitu. Pak. Iya. Nah tadi ada pernyataan menyarik Pak Kiai, jadi soal kan ada tenaga medis itu kan, tenaga medis yang mungkin 24 jam ini kan luar biasa, mereka mengurusi pasien COVID-19 dan seterusnya. Apakah kemudian secara hukum atau secara fikih itu ada keringanan-keringanan yang bisa diberikan kepada tenaga medis ini? Apakah dia boleh menjamak sholat atau misalkan dia boleh membatalkan puasa karena ada masyaqqat itu? Betul. Bagaimana Pak? Ya, kalau memang ketika kenapa kemudian ada rukhsah, dasar hukum rukhsah itu kan adanya masyaqqat, ya. Adanya masyaqqat, adanya sesuatu yang memang darurat gitu kan, sesuatu yang memberatkan. Kalau kemudian tadi tenaga medis yang mungkin juga dalam tanda kutip 20 jam 24 jam dia bekerja untuk masyarakat, maka dalam tataran tertentu termasuk yang direkomendasikan oleh MUI juga diperbolehkan untuk membatalkan ibadah puasanya. Khawatir kalau kemudian dia justru pertama mungkin karena kelelahannya gitu kan sedang melaksanakan ibadah puasa, justru imunitas bagi para tenaga medis itu menjadi lemah, menjadi turun. Kalau kemudian dia memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah puasa, kayak begitu. Betul. Kalau termasuk tadi sholat misalkan pasti ada keringanan-keringanan karena dalam kondisi darurat seperti itu. Ya, kalau sepengetahuan Pak Kiai sendiri, apakah dulu pernah di zaman Nabi sahabat atau tabiin yang pernah satu masa misalkan dilanda satu penyakit yang besar, kemudian mengubah banyak sekali paradigma hukum para ulama. Apakah di masa lalu ini pernah terjadi semacam? Masa lalu juga kan ada istilah, pernah ada penyebaran dulu itu disebut dengan taun ya, taun, di mana mungkin hampir sama lah, sebut saja mirip lah gitu kan dengan situasi pandemi COVID-19, di mana penyakit itu, virus itu begitu menyebarnya pada waktu itu juga, sehingga tadi sangat mengganggu kalau kemudian aktivitas ibadah yang dilaksanakan itu dipaksakan harus seperti apa yang memang secara tekstual demikian. Karena itu kemudian ada tadi keringanan-keringanan untuk menjalankan ibadah tertentu yang tidak memungkinkan kalau kemudian dipaksakan justru akan mengandung kemadorotan. Situasi yang seperti itu pernah juga terjadi yang dikatakan dengan taun lah pada masa-masa itu. Kalau di Arab Saudi sendiri bagaimana Kiai ini? Ada yang berbeda nggak?
terkait dengan pelaksanaan? Saya kira sama aja dengan di kita ya. Di Arab Saudi juga kan tetap protokol kesehatan juga tetap diberlakukan kan gitu. Khususnya ada di Masjidil Haram misalkan aja dalam tataran tawaf juga itu kan dibatasi gitu kan, dibatasi berjarak segala macam ya. Pelaksanaan kemarin umroh beberapa waktu gitu kan kita lihat di tayangan televisi dan berbagai macam berita, memang protokol kesehatan itu kan betul-betul dijalankan, termasuk di dalamnya ibadah haji sekalipun kan dibatasi. Betul. Ini membuktikan bahwa memang dengan COVID-19 ini dalam tataran pelaksanaan ibadah memang sangat mungkin untuk kemudian tidak bisa dilaksanakan secara sempurna. Dan itulah lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa rukhsah itu menjadi sesuatu yang memang meringankan kepada umat. Ya begitu. Betul. Nah, kalau tadi kan terkait dengan puasa, kemudian kalau soal zakat sendiri Pak Kiai, nah ini kan tadi kan ada apa namanya, kalau misalkan kita ada interaksi sosial ini kan, nah apakah kemudian ada semacam mekanisme yang bisa dilakukan sebagai terobosan kita untuk membayarkan zakat ini? Baik. Karena kan tidak boleh lagi ada interaksi nih Pak. Iya. Oke, dalam konteks zakat mungkin ya, tetap hukum itu sama lah begitu. Artinya bahwa zakat itu kan diwajibkan pada agnia. Cuma kan persoalannya COVID-19 ini kan berdampak pada berbagai macam sektor, tidak terkecuali berdampak pada ekonomi, di mana penghasilan masyarakat sebut saja begitu kan terjadi penurunan. Bahkan tidak sedikit para pengangguran juga semakin banyak kan, yang itu menyebabkan juga mungkin kategori angka kemiskinan juga semakin tinggi kan, kira begitu. Artinya bisa jadi tahun yang lalu orang itu dalam kondisi agnia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat, tahun ini kan karena situasi tertentu ya dia tidak punya, kan kategorinya bisa jadi miskin. Mungkin itu juga berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah zakat. Hanya saja terkait dengan orang dalam tataran pelaksanaan zakat kan sangat memungkinkan untuk kemudian tadi tidak langsung mendatangi orang-orang yang harus diberinya, kontak langsung juga dihindari. Kalau tahun-tahun sebelumnya gitu kan kita coba ketika tidak sedikit para agnia yang ingin juga menyampaikan kepeduliannya, mengundang anak-anak yatim yang begitu banyak, para fakir miskin untuk kemudian dibagikan langsung. Itu kan sesuatu hal yang boleh dikatakan rasa sosial yang begitu tinggi, dan itu saya yakin salah satu dampak atau manfaat dari ibadah puasa, menimbulkan kepedulian sosial yang begitu luar biasa sehingga diekspresikan lewat memberikan sumbangan-sumbangan pada fakir miskin yang tidak sedikit secara kolosal dikumpulkan. Untuk situasi hari ini tidak memungkinkan, sehingga sangat mungkin gitu kan lewat tidak langsung diberikan kepada mereka, tetapi tetap memenuhi sasaran terhadap mereka. Saya kira itu. Baik, pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan diskusi yang menarik ini selepas pesan-pesan berikut. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama tayangan spesial di bulan penuh berkah Ramadan Menyapa. Nah, ini Pak Kiai ada satu pendapat di ketentuan hukum Islam itu kan ada yang menyatakan bahwa kalau misalkan ada disuguhkan kepadamu dua pendapat kan seperti itu. Nah, kalau misalkan memang Anda merasa memiliki kemampuan, masih memiliki tenaga, maka ambil pendapat yang paling berat begitu Pak Kiai. Sementara kalau misalkan untuk orang-orang sepuh yang tidak bisa mengambil pendapat yang berat itu, ambillah pendapat atau sampaikan pendapat yang paling ringan, gitu Bang Kiai. Nah, terkait dengan kaidah seperti itu, sesungguhnya bagaimana pesan-pesan Pak Kiai ini, karena ada orang yang mungkin karena giroh keagamaannya tinggi, mau mengambil pendapat yang sulit, tapi kemudian karena situasi COVID ini membatasi ruang gerak setiap orang, dia memaksa untuk meninggalkan keutamaan tadi. Nah, bagaimana pesan Pak Kiai agar kita tetap bisa mendapatkan pahala yang maksimal ini Pak Kiai? Ya, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan kira seperti itu. Bahwasanya Islam itu kan tidak memberatkan, justru memberikan keringanan. Artinya
bagi siapapun kita, jangan kemudian memaksakan untuk melaksanakan ibadah tapi kemudian tidak mempertimbangkan tentang kemudaratan yang ada. Kira-kira begitu. Dan inilah yang perlu dipahami oleh kita semua, bahwa optimisme untuk menjalankan ibadah khususnya pada bulan Ramadan, di mana Allah memberikan berbagai macam keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, terutama terkait dengan apresiasi dari Allah dalam bentuk pahala yang begitu luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang berbeda dengan hari-hari di luar bulan Ramadan. Maka tidak sedikit di antara kita yang memang secara punya kesadaran bahwa bulan Ramadan ini istimewa, tidak sedikit yang mengoptimalkan hari-hari bulan Ramadan. Tetapi tentunya kita juga harus berpikir tentang kondisi secara personal kita seperti apa. Kalau kemudian kita memaksakan diri untuk mengambil keutamaan, lalu kemudian madorot justru yang terjadi, disinilah perlu semacam kebijakan secara personal masing-masing harus juga memperhitungkan diri. Jangan sampai kemudian kita memaksakan diri, tapi kemudian justru madorot yang terjadi pada kita. Inilah yang saya kira perlu diperhatikan oleh kita. Bahwa tidak sedikit di antara kita yang memang spirit keagamaannya luar biasa untuk dalam tanda kutip mendulang pahala sebanyak-banyak di bulan Ramadan, ini adalah satu hal yang luar biasa bagusnya. Tapi jangan lupa, kalau kemudian itu dilaksanakan tapi kemadorotan justru ada pada kita, ya inilah yang sikap yang harus bijaksana. Jangan sampai mendahulukan kepentingan yang seperti ini lalu kemudian juga mengabaikan hal yang lain. Itu kira-kira seperti itu. Kalau soal i'tikaf sendiri Pak Kiai, nah ini kan tentu kan ada beberapa hadis atau arahan dari para ulama soal i'tikaf di bulan Ramadan itu memiliki keutamaan tersendiri. Nah, cara menyikapi i'tikaf di Ramadan masa pandemi COVID-19 ini gimana Kiai? Hukum i'tikaf memang betul-betul dianjurkan oleh Rasul, terutama di hari yang 10 terakhir itu. Dan i'tikaf, syarat i'tikaf kan di masjid. Betul. Ya, bukan i'tikaf nanya kalau kemudian di luar masjid, kan begitu. Artinya tadi tetap sama. Kalau memang dia bisa melaksanakan i'tikaf itu di masjid, ya, dengan tetap menjalankan, lagi-lagi saya katakan, protokol kesehatan, ya kenapa tidak? Silakan saja selama 10 hari misalkan beriktikaf, kan begitu. Ya mudah-mudahan tidak bergerombol gitu ya, tidak bergerombol. Dan saya yakin akan lebih sedikit orang-orang yang melaksanakan iktikaf pada masa seperti ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena tadi tidak sedikit orang yang merasa khawatir kalau kemudian gitu kan, kita justru bertemu dengan banyak orang yang sedang menjalankan ibadah i'tikaf, lalu kemudian tadi ya karena kita tidak bisa menjaga protokol kesehatan yang pada akhirnya lagi-lagi madorot yang terjadi. Baik. Boleh saja i'tikaf, boleh saja ibadah-ibadah yang lain, tapi dalam tanda kutip dengan catatan begitu. Baik, kalau kesimpulan Pak Kiai sendiri terkait dengan tema hari ini, fikih puasa di era pandemi ini seperti apa Pak Kiai? Mungkin kesimpulannya begini, kepada para pemirsa, mari kita jalankan ibadah puasa itu dengan tetap kehusyuan, tidak terlalu khawatir dengan berbagai hal, sebab ikhtiar kita untuk menghindari terpaparnya COVID-19 itu, saya kira karena sudah terlatih selama 1 tahun, protokol kesehatan juga sudah kita jalankan, ya tidak usah banyak kekhawatiran. Selagi itu tetap dijalankan, ya mari kita laksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain dengan penuh kehusuan tanpa harus banyak kekhawatiran ini dan itu dan sebagainya. Kira-kira itu yang lebih penting untuk kita. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sampai juga kita di penghujung acara Ramadan Menyapa kali ini. Hadirin RCTV dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara dari topik kita membedah terkait dengan fikih puasa di era pandemi COVID seperti ini. Kemudian insya Allah kita akan berjumpa lagi di tayangan-tayangan berikutnya di program Ramadan Menyapa yang tayang setiap hari Senin dan juga hari Kamis pukul 19 sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat.
Saya sebagai moderator atau pembawa acara pada kali ini, Muhammad Sofi Mubarok, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga Pak Kiai yang sudah bersedia berbagi ilmu dengan kita semua, mudah-mudahan berkah. Amin. Demikian saja pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Demikian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.